Selamat pagi kembali anak-anak. Ya, pada akhirnya kita telah mencapai kesimpulan dari pelajaran sejarah kita selama hampir setahun ini. Sebenarnya kalau kondisinya normal, tidak ada wabah seperti ini, kita akan punya beberapa proyek yang berhubungan dengan Babylon. Mungkin kalau yang punya kakak yang sekarang di kelas 3 atau kelas 4, mungkin tahu bahwa mereka pernah membawa kerdus yang sangat banyak dibawa ke kelas lalu membuat taman gantung Babilonia. Nah, tapi karena kondisi kita seperti ini, ya kita tidak bisa melakukan proyek atau aktivitas di kelas ya. Nah, dari awal kita pelajaran sejarah, kita sudah mengetahui, kita sudah mendengar cerita, kita sudah membaca tentang bagaimana orang-orang zaman dahulu ketika mereka masih kuno, masih zaman prasejarah, mereka yang individu lalu berkumpul menjadi sebuah masyarakat, masyarakat berkembang menjadi sebuah kerajaan, kerajaannya membesar. Setiap kerajaan dan bangsa pasti punya sejarahnya dan kebudayaannya sendiri-sendiri. Dan setiap sejarah atau kebudayaan itu pasti memiliki naik dan turunnya sendiri-sendiri. Kita tahu bagaimana kerajaan Mesir berkembang menjadi sebuah kerajaan yang besar, meninggalkan bukti-bukti sejarah seperti piramida, mumi, dan lain-lain. Lalu kita tahu bangsa Babylon, bangsa yang berkat mereka kita bisa secara tidak langsung memiliki sistem perhitungan kalender. Jadi kita bisa membagi satu tahun itu 365 hari, atau satu tahun itu 12 bulan, satu bulannya 30 hari, dan sebagainya. Lalu uh, dari bangsa-bangsa ini, dari sejarah ini yang bisa kita dapatkan adalah kehidupan manusia itu selalu naik dan turun. Begitu juga dengan kerajaan-kerajaan dan sejarah-sejarah bangsa kuno. Ada saatnya mereka berjaya, ada saatnya mereka jatuh. Ada banyak penyebab kejayaan maupun kejatuhan tiap bangsa. Secara umum, secara garis besar yang bisa kita dapatkan adalah terkadang manusia menjadi sangat sombong. Ketika mereka menjadi semakin besar-besar, mereka ingin menguasai manusia lain atau menguasai kerajaan lain, mereka menyerang negara lain. Ada kalanya ketika mereka menyerang, mereka menang, ada kalanya mereka kalah. Bahkan eh, bangsa Mesir zaman dulu hanya beberapa saja yang kita tahu bahwa Fir'aunnya, rajanya, tidak memiliki keinginan untuk memperluas wilayahnya dengan peperangan. Kita tahu ada salah seorang Firaun Mesir yang ternyata adalah perempuan, dia ternyata lebih suka memperluas wilayahnya dengan cara ekspedisi, dengan cara berdagang. Mungkin kita juga tahu bangsa Venesia yang kemarin kita belajar sedikit, mereka itu bangsa pedagang. Mereka tidak memperluas wilayahnya dengan menyerang, mereka memperluas wilayahnya dengan perdagangan. Sepanjang sejarah ini yang kita pelajari, yang patut kita perhatikan adalah di dalam setiap benang sejarah yang terjalin, itu selalu ada campur tangan Tuhan. Tadi kita sudah dengar waktu Raja Nebukadnezar merasa sangat hebat, saking sombongnya dia merasa lebih hebat dari Tuhan, Tuhan menghukumnya dengan mengambil kewarasannya. Firaun Mesir ketika bangsa Israel mau pergi, melarangnya dan Tuhan memberikan hukuman dengan tulah. Nah, apakah sejarah ini bisa berulang? Dari catatan-catatan sejarah, dari pengamatan-pengamatan para ahli sejarah, bisa saja hal ini terulang. Bahkan di zaman modern, sebuah negara bisa saja berkembang, berjaya, atau bisa saja malah jatuh. Karena segala sesuatu yang di dunia ini tidak ada yang abadi. Segala sesuatunya pasti akan kembali berpulang kepada Tuhan. Namun yang perlu kita yakini, apapun yang terjadi, Tuhan selalu ada di antara kita dan Tuhan selalu menyertai kita. Ya, ini mungkin pertemuan sejarah terakhir kita. Biasanya sih kalau lagi hari biasa tidak ada wabah dan lain-lain,
Ya mungkin kita masih aktivitas di kelas, belajarnya di kelas. Mungkin materi terakhir akan sebelum pembagian rapot, dan ya biasanya kalian tahu mungkin Bapak Ibu kalian akan mulai mencabuti nama-nama kalian yang ada di kertas hijau, mungkin akan mencabuti nama-nama kalian yang ada di loker atau di tempat makan. Lalu mulai membereskan kelas karena kalian akan naik kelas. Ya, sekian saja dulu dari Pak Fajar hari ini. Terima kasih atas perhatiannya ya anak-anak. Tuhan berkati kita.